Namun, semua orang tahu bahwa Direktur Randy tidak mungkin menutup mata terhadap mereka. Direktur Randy bukannya tidak pernah mengusir seseorang dari hidupnya. Jika dia benar-benar melakukannya, dia pasti tidak akan memerintahkannya untuk menyiapkan visa dan bagasi mereka sebelum mengirim mereka pergi. Tujuan pada tiket penerbangan tersebut adalah New Brighton, Amerika Serikat. Dibutuhkan sekitar 16 jam untuk terbang ke New Brighton. Beberapa hari yang lalu, Putri Bramasta dan Lily melakukan percakapan telepon dan berdiskusi tentang kunjungannya ke Amerika. Namun kini, tanpa harus repot mengurus visa dan membeli tiket, segalanya sudah siap untuknya. Tindakan Randy yang tidak disengaja ini memang telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Dirga sedang mengemudi. Dia memandang Putri Bramasta dari kaca spion dan bertanya dengan cemas, "Putri, kamu baik-baik saja?" Putri Bramasta tampak baik-baik saja, seolah perceraian antara dirinya dan Randy tidak berdampak pada dirinya. Namun semakin dia bereaksi seperti ini, semakin khawatir semua orang. Apa yang sebenarnya bisa terjadi padaku? Putri Bramasta tersenyum dan menjawab, "Kakak, jika kamu tidak ingin pergi ke New Brighton, kamu bisa mengantarkan kami ke bandara saja. Kamu hamil, dan kamu punya 2 anak dan seekor anjing. Apa menurutmu aku boleh membiarkanmu pergi ke sana sendirian?" Dirga memelototinya dari kaca spion. Dia tidak peduli apakah dia bisa melihatnya atau tidak. Putri Bramasta menggendong anak-anaknya masing-masing di lengan mereka dan berkata sambil tersenyum, "Kenzo dan putri kecil kini sudah besar. Mereka tidak akan terlalu mengkhawatirkanku. Kenzo adalah anak yang bijaksana. Meskipun dia masih muda, dia selalu sangat perhatian dan akan menjaga adiknya dengan baik. Bu, aku akan menjagamu dan adikku dengan baik di masa depan." Kenzo menepuk dadanya, seperti pria kecil. Dia tidak tahu kemana tujuan mereka. Dia akan pergi kemanapun ayahnya mengaturnya, selama orang tuanya bersama. "Baiklah, mulai sekarang, ibu dan adik akan bergantung padamu." Putri Bramasta mengusap kepala Kenzo. Dia sudah memikirkan bagaimana menemukan sekolah untuk Kenzo dan sekolah seperti apa yang harus dia hadiri di Amerika. Kenzo tidak dilahirkan dalam keluarga istimewa. Dia telah banyak menderita saat tumbuh dewasa. Bahkan pada usia 11 tahun, ia masih belum mengenyam pendidikan formal. Berbeda dengan keluarganya, putri kecil memiliki keluarga dari seluruh dunia. Bahkan para pelayannya pun berasal dari Amerika. Sebagai seorang gadis berusia 4 tahun, dia dapat berkomunikasi dengan berbagai orang dengan nyaman. Setelah tiba di Amerika, Putri Bramasta tidak perlu khawatir putri kecil akan beradaptasi dengan lingkungan baru. "Aku juga ingin menjaga ibu." Putri kecil memandang Kenzo dan berkata dengan nada keras kepala. Dia pasti tidak ingin Kenzo mencuri perhatiannya. "Baiklah, dengan kalian berdua menjagaku, aku bisa bersantai dan bersenang-senang mulai sekarang." Putri Bramasta mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Sungguh menyiksa kehilangan seseorang, itu adalah rasa sakit yang sungguh tak terbayangkan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga memperoleh banyak hal. Dia masih memiliki putri kecil dan Kenzo di sisinya. Jalan di depan mungkin tidak mudah, tapi itu tidak masalah. Selama dia memiliki anak-anak di sisinya, dia masih bisa memiliki kehidupan yang indah di masa depan. Mungkinkah itu sungguh luar biasa? Dia tertawa dengan cara yang mencela diri sendiri. Perceraian diajukan cukup cepat, dan mengakhiri hubungannya dengan Randy begitu saja, sangat jelas. Namun, jejak yang ditinggalkannya pada wanita itu tidak akan pernah hilang. Randy benar-benar bermaksud melakukan sesuatu. Putri Bramasta memusatkan seluruh perhatiannya pada anak-anak. Dia bahkan tidak menyadari ada mobil yang mengikuti mereka sepanjang waktu. Mereka memasuki jalan raya bandara, dan mobil masih mengikuti di belakang mereka.
Tak lama setelah kedua mobil tersebut memasuki jalan raya, beberapa kendaraan off-road militer menyusul mereka. Mereka segera mengepung mobil yang membuntuti Putri Bramasta. Segera setelah kendaraan off-road militer memasuki jalan raya, pintu masuk ke jalan raya diblokir, sehingga mobil tidak dapat masuk. Hingga mobil Putri Bramasta berada cukup jauh, kendaraan militer tersebut menghentikan mobil yang mengikuti mobil Putri Bramasta. Kapten Agam, mobil yang diincar telah diblokir. Mohon berikan perintah Anda. Salah satu anggota di dalam mobil meminta instruksi kepada pemimpinnya. Mereka mencoba menimbulkan masalah, bukan? Maka kita akan melayani mereka dengan baik. Beritahu mereka dengan siapa mereka tidak boleh main-main. Agam mengeluarkan perintah tersebut melalui walkie-talkie-nya. Setelah memberikan instruksi, dia melemparkan walkie-talkie tersebut menjauh dan dengan santai bersandar di kursi mobil. Ferry, ikuti terus mobil Nyonya Randy. Ya, ketika dia menerima perintah kaptennya, pengemudi menyalakan mesin dan melaju pergi. Agam kemudian memandang Randy yang duduk diam di sampingnya, dan berkata dengan marah, "Randy, trik apa yang kamu mainkan? Kamu memintaku untuk mengatur pasukan khususku di sini hanya untuk membantumu mengantar istrimu ke bandara? Dia sangat sibuk di pangkalan militer hari ini." Randy telah meneleponnya dan memintanya untuk mengatur tim pasukan khususnya. Pasti menjadi masalah besar jika dia ingin menggunakan pasukan khususnya. Dia meninggalkan pekerjaannya dan bergegas bersama anak buahnya. Namun ternyata, dia hanya membantu Randy mengantar istri dan anak-anaknya ke bandara. Agam sangat marah karena dia bisa mencabik-cabik Randy seketika itu juga. Apakah dia mengira militer kota Jakarta beroperasi hanya untuk keluarga Sanjaya? Bagaimana dia bisa menggunakan orang-orang paling elitnya untuk menangani masalah sepele seperti itu? Suara Agam sangat keras hingga mengguncang seluruh mobil. Namun Randy tetap tenang dan duduk diam sambil menatap mobil di depannya dengan mata yang dalam. "Aku hanya ingin kamu mengantar mereka ke bandara. Apa salahnya? Orang yang paling disayangi Randy ada di dalam mobil. Sangat bermanfaat menggunakan kekuatan terbesar di dunia hanya untuk melindungi mereka, bahkan jika dia tidak membutuhkannya sama sekali. Tentu saja aku punya masalah dengan itu." Agam meraung. Sungguh laki-laki, jika bukan karena Randy adalah keponakannya, dia pasti sudah menghancurkannya saat itu juga. Namun, jika Randy bukan keponakannya, dia juga tidak akan meminta bantuan Agam. Agam hanya marah karena itu hanya membuang-buang sumber daya. "Aku tidak meminta pendapatmu, jadi diamlah." Sejak Agam membentaknya, Randy membalasnya dengan sinis. "Apa? Kamu ingin aku diam? Agam pasti akan memukulinya. Kalau begitu, aku juga harus mengirim Priscilia kembali ke Amerika." Dengan itu, Agam akhirnya tutup mulut. Agam memelototinya dengan tajam. Beraninya dia mengancamnya. Dia pria yang sangat berani. Agam tidak pernah diancam oleh orang lain seumur hidupnya selain keponakan tertuanya. Agam mengambil walkie-talkie yang dia lempar ke samping sebelumnya dan memerintahkan, "Bawa orang yang kita tangkap tadi dan hajar dia dengan baik." Dia tidak bisa menindas Randy, tapi dia bisa menindas orang lain. "Randy, ayolah, beritahu aku, kalian berdua sudah bercerai dan sekarang dia akan pergi. Apa yang kalian rencanakan?" Menurutnya ini cukup seru. Agam yakin adik dan iparnya tidak mengetahuinya. Randy tetap diam. Agam menepuk pundak Randy dan berkata dengan penuh semangat, "Yah, secara logika, pernikahan mendadak dan perceraian mendadak seharusnya adalah sesuatu yang akan aku lakukan. Namun, sebelum aku sempat melakukannya, kamu sudah melakukan semuanya." Menurut pendapat kebanyakan orang, Agam adalah tipe pemberontak. Dia tidak pernah peduli dengan peraturan dan akan melakukan apapun yang dia mau. Pernikahan impulsif tanpa berdiskusi dengan keluarga,
dan bercerai tanpa memberitahukan kepada anggota keluarga manapun. Ini adalah hal-hal yang akan dilakukan oleh orang-orang seperti Agam. Tidak pernah terpikir oleh siapapun bahwa Randy Sanjaya, seorang tokoh berpengaruh di dunia bisnis dan seseorang yang selalu menaati aturan, akan melakukan hal yang begitu gila dan sulit dipercaya. Meski Agam merasa anak buahnya kurang dimanfaatkan, sebenarnya dia tidak begitu marah. Sebaliknya, ia sangat penasaran dengan apa yang terjadi antara Randy dan istrinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.